memberikan harapan yang lebih baik bagi masa depan anak. Undang-undang menyatakan setiap orang dilarang mempekerjakan, tapi itu dipekerjakan gitu. Apakah oleh orang tua, apakah oleh korporasi, apakah oleh perorangan, menjual jasa dan sebagainya. Itu adalah dapat dipidana 15 tahun penjara karena itu dalam kategori eksploitatif. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa mempekerjakan anak itu adalah eksploitasi gitu loh. Di sektor layanan, bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan adalah bidang lain yang juga mempekerjakan anak-anak. Tercatat 3,20% pekerja anak terlibat pada sektor ini. Pelayan-pelayan di warung yang menyediakan minum, makan, tanya mau makan apa Pak, Bu, dan seterusnya. Ya, kalau waiter udah punya skill ya. Ini hanya pelayan di rumah makan, bukan di restoran, di warung, terutama di warung. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dari data Sakernas tahun lalu, sebanyak 18,1% anak bekerja di sektor perdagangan dan rumah makan. Jumlah yang tergolong sangat besar. Luas hutan Indonesia pada tahun 2005 tercatat 93,92 juta hektar. Jumlah yang akan terus menyusut seiring dengan pertambahan jumlah populasi penduduk. Tidak hanya berfungsi ekologis, hutan juga berfungsi ekonomis. Jutaan orang bergantung pada hutan sebagai tempat mendapatkan penghasilan. Di hutan dapat diperoleh hewan buruan, kayu, dan beberapa material lain yang bernilai ekonomi. Pekerjaan seperti berburu bagi sebagian masyarakat pedesaan sering pula melibatkan anak-anak. Banyak terjadi di daerah-daerah ya, khususnya untuk membantu orang tua, tetapi juga ada di beberapa daerah yang bukan membantu orang tua, tetapi memang bekerja. Data yang diolah Lembaga Demografi mencatat jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan di hutan ini mencapai 3,85%. Pekerjaan tersebut meliputi perburuan, penangkapan, dan penangkaran satwa liar, dan pengumpulan madu. Menurut ILO, sebanyak 315 juta anak di dunia telah menjadi pekerja anak dan sebanyak 115 juta anak melakukan pekerjaan yang tergolong berbahaya. Anak yang terpaksa bekerja sekarang ini adalah harus dikondisikan dia mau kembali sekolah atau kembali ke rumah. Kalau kembali ke sekolah, fasilitasi oleh negara. Kalau dia keluarga miskin, gitu kan. Tetapi kalau dia misalnya dia ingin vocational training misalnya, dia keahlian. Ya, Departemen Tenaga Kerja punya BLK. Masukkan ke sana, diberikan keterampilan dan diberikan lapangan pekerjaan untuk dia mengekspresikan keterampilan dan karyanya. Begitu loh, itu yang harus dilakukan. Di sektor industri, banyak anak-anak juga terjun ke dalam dunia kerja. Mereka biasa terjun ke industri pengolahan, hal yang juga dijumpai di daerah-daerah. Nah, ini industri pengolahan sebetulnya juga banyak sekali ya. Bahkan mencapai 10,92% dari pekerja anak, dan ini jauh dibanding ranking-ranking sebelumnya. Industri pengolahan, tugas dari pekerja anak menurut survei kami itu diantaranya mereka melakukan pengepakan, pelabelan dari merek, dan seterusnya. Jadi mereka tidak bekerja untuk bagian yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dalam proses produksi, tetapi mereka biasanya pasca produksi. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2007 yang diolah dari Sakernas dan Badan Pusat Statistik, tercatat sebanyak hampir 819.000 anak terjun ke dalam industri pengolahan. Di sektor perdagangan besar dan eceran, sebanyak 18,24% anak-anak terlibat. Di kota-kota besar, mereka sebagian besar terjun menjadi penjual eceran atas beberapa produk. Mereka dapat dijumpai di jalan dan terminal. Pekerja anak yang dalam situasi buruk karena apa? Dia terancam kesehatannya,
ya di jalanan, tidur tidak baik, lalu kemudian dia bisa saja juga rentan terhadap penculikan, rentan terhadap perkosaan, rentan terhadap kekerasan. Itu dikategorikan bahwa pekerja anak, street children itu adalah the worst form of child labor juga gitu. Jadi bentuk-bentuk terburuk juga bagi anak-anak itu. Di daerah-daerah hampir selalu dapat dijumpai anak-anak pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Mereka juga menjadi pelayan toko biasanya. Pelayan toko, pesuruh di toko. Kalau kita pergi ke daerah, di daerah banyak sekali pelayan tokonya tuh anak-anak yang masih kecil. Saya pergi ke Sumatera Utara, saya pergi ke Sumatera Barat. Jadi masih anak-anak kecil gitu. Dan itu di toko-toko yang cukup besar bahkan bisa kita lihat. Kalau saya pergi lagi ke Indonesia Timur, ada toko oleh-oleh, itu pelayan-pelayannya anak kecil. Ya. Tidak hanya mencari nafkah di jalan, mereka pun hidup juga di jalan. Data Forum Komunikasi Rumah Singgah DKI Jakarta menyebutkan 90% anak hidup di jalanan karena kemiskinan. Jumlah anak jalanan di Jakarta bertambah 20% tiap tahunnya. Jika masa PHK tiba, bisa bertambah 40%. Tahun 2009, jumlahnya mencapai 12.100 orang. Sedangkan tahun 2008 hanya 8.000 orang. Jumlah pekerja di sektor pertanian di tanah air diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang yang berusia 10 hingga 17 tahun. Jumlah mereka mencapai 56,31% dari jumlah anak yang bekerja. Sebagian besar terdapat di Sumatera dan Jawa. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2007 lalu, jumlah pekerja anak di sektor ini mencapai 2,7 juta anak. Nah, orang yang bekerja di sektor pertanian umumnya miskin. Dan karena kemiskinan tadi, maka mereka mempekerjakan anak juga di sana, terutama ini pekerja keluarga. Nah, anak itu punya tugas biasanya untuk memupuk, ya kalau dari hasil ini, kemudian panen ketika panen raya, dan juga mereka membersihkan gulma, rumput, dan seterusnya. Jadi di sektor pertanian ini salah satu jenis pekerjaan terburuk bagi anak. Karena sektor pertanian membutuhkan fisik yang kuat dan menghabiskan energi yang luar biasa. Mereka juga terlibat memproduksi bahan-bahan pertanian. Menurut ILO, risiko mereka jauh lebih besar karena tubuh dan pikiran mereka masih dalam proses perkembangan dan kurang berpengalaman. Tapi sebetulnya paling banyak itu ada di dunia pertanian, itu yang pertama. Yang kedua juga sebetulnya kita masih perlu untuk anak-anak di dunia pertanian, pekerja anak di dunia pertanian ini untuk menyadarkan juga bahwa itu adalah fenomena pekerja anak, karena banyak yang melihat oh itu bagian dari sosialisasi mereka untuk menjadi orang dewasa, oh itu tidak berdampak buruk kepada anak-anak. Itu jadi yang penting sekarang kesadaran kita gitu bahwa itu fenomena yang perlu kita tangani juga. Sejumlah kerawanan membayangi mereka dari mulai jam kerja, tempat kerja, serta bayaran yang tidak jelas. Belum lagi jika mereka bersentuhan dengan zat-zat kimia berbahaya seperti pestisida dan sebagainya. Saat beberapa upaya penghapusan pekerja anak gencar dikampanyekan dan dilakukan, menjadi lebih penting mengatasi sumber masalah yang menyebabkannya, yaitu kemiskinan. Bersamaan dengan Hari Anak Nasional sekarang, 23 Juli ini momentum bagi anak untuk melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek eksploitasi. Tapi kalau kita berpangku tangan dengan program-program yang harus menunggu disetujui oleh DPR, anggaran dan sebagainya, kita akan terlambat.